Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Kok kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Relatif tanpa ada hujan, tanpa ada mendung, ya memang ada beredar titik-titik sebelumnya tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia. Bahwa akhir-akhir ini terutama di 1 tahun terakhir itu banyak sekali yang bicara tentang apakah benar sih kita pernah dijajah Belanda sampai 350 tahun. Yang lebih konyolnya itu, apakah benar kita pernah dijajah oleh Belanda? Kan aneh. Nah, ini tiba-tiba kemudian Wakil Menteri Kebudayaan Fadlizon membuat sebuah tim untuk penulisan ulang sejarah yang terutama membahas tentang 350 tahun masa kejajahan kita oleh Belanda. Ya memang kalau total Indonesia dijajah ya, apalagi yang dimaksud dengan Indonesia itu adalah seluruh wilayah Indonesia yang hari ini ada, ya tidak sampai 30 tahun, tapi kan bukan itu pijakannya. Pijakannya adalah ketika VOC sebagai kepanjangan tangan kerajaan Belanda mampu menaklukkan dan membangun loji dasar-dasar penjajahan di Batavia 1602. Jadi pijakannya adalah 1602. Tapi apakah betul bahwa 1602 itu seluruh wilayah yang namanya Indonesia hari ini itu sudah dijajah oleh Belanda? Ya tentu saja tidak. Tentu saja belum. Apalagi kalau menghitung Aceh, belum. Apalagi menghitung Timur-Timur, ya. Timur-Timur tidak pernah dijajah Belanda. Nah, 1602 itu adalah pijakan. Kemudian dari sanalah berkembang. Berkembang sedemikian rupa penjajahan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di seluruh wilayah yang hari ini disebut Indonesia. Bahwa di dalam masa itu terjadi perlawanan-perlawanan itu jelas. Ada perlawanan-perlawanan. Kita lihat ada Badarudin di Palembang. Kita juga bisa melihat ada Antasari di Banjarmasin. Ada di Maluku juga ada. Kemudian di daerah NTB juga ada, di Jawa lebih-lebih, Jawa, Sumatera, menggoni perlawanan. Dan bahkan perlawanan terakhir adalah Aceh. Baru abad 20 lah Aceh bisa ditaklukkan setelah menjalankan nasihat Snogorgronya kepada pemerintah Hindia Belanda. Bahwa tidak langsung oleh Hindia Belanda jelas 1602 itu adalah VOC, tapi VOC punya hak-hak sedemikian rupa oleh pemerintahan Hindia Belanda sana untuk mencetak uang, mengangkat gubernur, kemudian melakukan perdagangan, melakukan perjanjian dengan negara-negara berdaulat di wilayah Nusantara ini yang kemudian mereka jadikan jajahan itu. VOC ini sebuah kongsi perdagangan atau sebuah koalisi perdagangan oleh orang-orang Belanda yang Verenigde Oost Indische Company itu, Verenigde Oost Indische Compagnie, yaitu Perserikatan Dagang Hindia Timur. Kalau Inggris namanya EIC, East Indian Company. Kalau Belanda Verenigde Oost Indische Company, sama-sama perintis penjajahan yang ada di Indonesia. Kalau hitungannya itu. Nah ini oleh Mas Wakil Menteri Kebudayaan ini mau dirubah dan tidak lagi 350 tahun. Bahwa katanya akan lebih banyak yang dipakai adalah sisi perlawanan. Bagus. Bagus kalau sisi perlawanan itu dipakai untuk
dipakai untuk membangkitkan kembali perlawanan-perlawanan dan sisi kepahlawanan nasional sebagai perintis kemerdekaan. Tetapi dengan menghilangkan 350 tahun mau di berapa tahun kan penjajahan? Mau di berapa tahun kan itu? Padahal sejarah yang dulu itu tinggal menguatkan saja. Tuh, Mas Menteri, nanti kira-kira reaksinya, karena sudah ada reaksi timnya yang mundur. Ini sejarah Indonesia akan dirubah sedemikian rupa, dan ini pasti akan ada polemik dan akan ada mindset baru. Ini 100 sejarawan dikumpulkan, dipimpin oleh Profesor Sukanto Zuhdi, tapi tidak dilempar ke publik dulu, karena nanti Agustus dianggap harus sudah selesai. Nah, nggak tahu nanti 350 tahun berubah menjadi berapa. Tapi kalau pijakannya itu kembali lagi pada pijakan di mana kita memang dijajah Belanda sejak 1602, maka sesungguhnya memang kita 350 tahun. Tapi kalau yang dipakai itu adalah seluruh wilayah Hindia Belanda hari ini, ya cukup 30 tahun, karena Aceh benar-benar ditaklukkan oleh Belanda ya 1911 atau sekitar itu. Nah, itu kalau kalau lah ini mau dipakai pijakan yang mana? Kalau dipakai pijakan kolonialisme, di mana terjadi perubahan dari penjajahan kongsi dagang ke penjajahan mahkota, itu ya terjadi pada 1800, di mana memang pada 1799 setelah hampir 200 tahun VOC menjajah Indonesia, VOC mengalami kebangkrutan. Bukan karena faktor pemberontakan atau perlawanan, ya bukan pemberontakan, perlawanan yang banyak terhadap VOC, tapi karena faktor korupsi. Jadi korupsi memang luar biasa menghancurkan sebuah sistem. 1800 langsung dipimpin oleh kerajaan, kita langsung dijajah oleh kerajaan. Maka yang ada bukan lagi gubernur VOC, tapi gubernur Hindia Belanda itu 1800. Maka muncul karena semakin nemen dominasinya kepada kerajaan-kerajaan yang ada, terutama di Jawa, Mataram, baik di Solo maupun di Jogja, maka di Jogja muncul perlawanan Pangeran Diponegoro yang terjadi pada 1825, yaitu 25 tahun setelah Crown kolonialisme, sampai 1830 dengan melakukan tipu daya penangkapan melalui tipu daya yang dilakukan oleh pasukan Hindia Belanda itu. Nah, itu kemudian ada masa tanam paksa untuk mengembalikan kerugian negara, katanya kerugian pemerintahan Hindia Belanda karena faktor perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, ini mau dikemanakan ini? Kira-kira dari sejarah yang ada. Padahal sejarah yang ada tinggal menguatkan, ditambahi, tidak harus dirombak sedemikian rupa. Saya sendiri juga belum tahu draftnya bagaimana. Apakah 350 tahun diganti menjadi misalnya 150 tahun atau diganti apa? Yang jelas sejarah belum lengkap, iya, tapi sejarah perlu dilengkapi sedemikian. Yang saya sebut belum lengkap apa? Ya karena diantaranya di buku itu juga belum ada materi resolusi jihad yang dikembangkan pertama dari Tebu Ireng itu, dan juga materi mosi integral Muhammad Nasir, yaitu mengembalikan Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu juga belum ada di buku sejarah itu. Lah itu perlu diungkap kembali. Sehingga tidak perlu ada yang bertanya, tidak perlu ada yang was-was, apakah benar sih kita pernah dijajah oleh Belanda? Oh, jelas-jelas pernah. Jelas-jelas pernah segitulah. Kalau kita dijajah Belanda kok kehidupan kita masih, dan bahasa Belanda tidak pernah. Ya, memang ada pelarangan bahasa Belanda ketika Jepang menjajah.
sehingga bahasa Belanda tidak bisa dipakai sebagai bahasa resmi. Akan tetapi toh di kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata itu masih warisan Belanda juga, dan itu adalah pakai bahasa Belanda sebelumnya. Jadi itu teman-teman, ini monggo kita amati tentang perubahan penulisan sejarah dari keterjajahan 350 tahun menjadi keterjajahan yang entah berapa. Nah itu ya teman-teman, saya rasa itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka diskusi. Waalaikumsalam Mas Mbak Wardah. Mbak Wardah, waalaikumsalam. Ojo lali pak pahan. Mbak Wardah matur nuwun telah bergabung di sini. Ya. Ayo, monggo. Oke, teman-teman. Saya tak saya rasa dulu ya, matur nuwun telah mengancani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.